Mantap! Kejutan besar jelang laga, Coach Gerald infokan kabar bahagia jelang laga perdana Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23. Apakah benar konfirmasi Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand dan Elkan Bagot gabung skuad U23 dan bakal dimainkan lawan Laos malam ini? Simak kejutan besarnya hanya di sini. Breaking news resmi. Klub MLS Los Angeles FC umumkan striker muda keturunan Adrian Wibowo dipanggil Timnas Indonesia. Masih berusia 19 tahun, Adrian diproyeksikan bantu skuad U23 di kualifikasi Piala Asia U23K. Simak ulasan menariknya berikut ini. Heboh besar satu Indonesia. Patrick Kluivert belak-belakan ngaku tak senang Timnas Indonesia batal lawan Kuwait di FIFA Matchday September. Benarkah juga ngaku mending penggantinya Timnas Malaysia yang lebih menantang daripada Chinese Taipei yang dipastikan menang mudah? Simak berita lengkapnya berikut ini. Ini dia yang ditunggu. Calvin Verdong resmi tiba di Surabaya jelang FIFA Matchday vs Chinese Taipei. Benarkah langsung disambut antusias oleh semua pemain dan dapat ucapan selamat karena jadi pemain Indonesia pertama yang berkarir di Liga 1 Prancis? Temukan jawabannya di sini. Bikin geger semuanya? Pelatih Laos bikin pengakuan mengejutkan kayak gini jelang laga berat lawan Timnas U23 malam ini. Benarkah sindir keras dan menohok Malaysia? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Mantap! Kejutan besar jelang laga, Coach Gerald infokan kabar bahagia jelang laga perdana Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23. Apakah benar konfirmasi Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand dan Elkan Bagot gabung skuad U23 dan bakal dimainkan lawan Laos malam ini? Simak kejutan besarnya hanya di sini. Stadion Gelora Delta Sidoarjo kembali menjadi sorotan utama pecinta sepak bola tanah air. Tempat yang pernah mengukir sejarah emas bagi Timnas Indonesia U16 dan U19 ini, kini siap menjadi saksi langkah perdana Timnas U23 Indonesia dalam perjalanan mereka di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Skuad Garuda Muda asuhan Gerald van den Berg tergabung di grup J bersama Laos, Makau, dan Korea Selatan. Laga perdana melawan Laos malam ini jelas bukan sekadar pertandingan pembuka, tetapi momen penting untuk membangun momentum positif menuju tiket ke putaran final. Di tengah persiapan intens mencuat kabar harapan admin yang bisa membuat publik penasaran. Coach Gerald van den Berg admin harap memanggil Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand dan Elkan Bagot bakal bergabung dengan skuad U23 dan siap diturunkan di laga kontra Laos malam ini. Karena jika benar, kehadiran 3 pemain andalan ini bisa menjadi bahan bakar semangat baru bagi Garuda Muda. Kehadiran Jenner di lini tengah, kreativitas Marcelino di sektor serang, dan kekuatan Bagot di jantung pertahanan jelas akan memperkuat kualitas tim secara signifikan. Namun benarkah kabar ini? Publik masih menunggu konfirmasi resmi jelang kick-off. Satu hal yang pasti, atmosfer di Sidoarjo malam ini akan semakin panas dengan harapan tinggi dari para pendukung Garuda Muda. Meski optimisme publik mengalir deras, Coach van den Berg tetap menekankan pentingnya fokus dan disiplin. Ia mengingatkan bahwa sejarah manis di Gelora Delta tak boleh membuat pemain terlena. Anda juga harus berhati-hati karena jika kamu selalu menang, suatu hari akan datang dan Anda akan kalah. Jadi kita harus berhati-hati. Saya pernah bermain sebelumnya dan saya tidak peduli di mana saya harus bermain. Satu-satunya hal adalah fokus harus ada di sana dan kita harus menang lawan Laos, ujar van den Berg. Selain faktor taktik, dukungan publik juga menjadi perhatian van den Berg. Menurutnya, semangat dari tribun dapat memberi energi tambahan untuk mengalahkan Laos dan menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Saya selalu bahagia bahwa ada banyak orang yang percaya dalam tim, dan saya pikir mereka harus berdiri di belakang kami. Itulah yang kita butuhkan. Yang penting adalah fokus dan persiapan untuk besok menghadapi Laos, di mana kita harus memenangkan pertandingan. Itu yang jadi nomor 1 yang harus dilakukan terlebih dahulu, tegasnya. Kini semua mata tertuju pada daftar pemain resmi yang akan diturunkan malam ini. Apakah benar Jenner, Marcelino, dan Bagot akan memperkuat Garuda Muda? Jika iya, kombinasi ini bisa menjadi titik balik yang mengangkat kualitas permainan tim secara drastis. Bagaimana menurut kalian, Sobat Garuda? Apakah kehadiran 3 pemain ini bisa jadi faktor penentu kemenangan malam ini?
Breaking news resmi. Klub MLS Los Angeles FC umumkan striker muda keturunan Adrian Wibowo dipanggil timnas Indonesia. Masih berusia 19 tahun, Adrian diproyeksikan bantu skuad U23 di kualifikasi Piala Asia U23K. Simak ulasan menariknya berikut ini. Kabar mengejutkan datang dari Los Angeles FC atau LAFC, klub Major League Soccer Amerika Serikat. Dalam pengumuman resminya, LAFC menyebut ada 5 pemain mereka yang dipanggil untuk memperkuat tim nasional masing-masing di agenda FIFA Matchday September 2025. Dan salah satunya adalah Adrian Wibowo, winger muda yang ternyata memiliki darah Indonesia. 4 pemain kami telah terpilih mewakili negara mereka masing-masing di FIFA Matchday September 2025. Tulis akun resmi @LAFC. Pemanggilan ini tentu membuat banyak penggemar Garuda penasaran. Pasalnya Adrian Wibowo yang baru berusia 19 tahun ini belum resmi menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Ia memang memiliki darah Indonesia dari sang ayah Bugi Wibowo. Namun proses naturalisasinya masih berlangsung. Meski begitu, kabar baiknya, Adrian diprediksi akan langsung bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia di Surabaya. Ia mungkin belum bisa bermain di laga resmi melawan Taiwan 5 September dan Lebanon 8 September, tetapi kehadirannya untuk berlatih bersama Jay Itzes dan rekan-rekan akan menjadi langkah awal penting untuk menyatu dengan tim. Patrick Kluivert tampaknya ingin mempercepat adaptasi Adrian, terutama karena timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar di bulan Oktober 2025 saat bersua Arab Saudi dan Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kecepatan dan kelincahannya, Adrian diharapkan menambah daya dobrak Garuda. Dalam skema racikan Kluivert, baik formasi 3-4-3 maupun 4-3-3, Adrian diplot sebagai winger kanan. Namun, ia harus siap bersaing dengan nama-nama besar seperti Miliano Jonathans dan Marcelino Ferdinand yang juga mengincar posisi itu. Karir Adrian di LAFC pun tidak main-main. Dalam 2 musim terakhir, ia sudah masuk ke skuad utama klub tersebut. Di MLS musim 2025, Adrian sudah mencatat 2 penampilan dengan total 19 menit bermain. Bahkan di ajang Piala Dunia Klub 2025 pada Juni-Juli lalu, ia masuk dalam skuad utama LAFC meski belum sempat turun ke lapangan. Namun ketajamannya tidak hilang. Bersama tim kedua LAFC itu, Adrian tampil cukup mengesankan dengan 4 gol dari 10 laga musim ini. Catatan ini menjadi modal penting untuk membuktikan kualitasnya di level internasional. PSSI juga tidak mau berlama-lama. Setelah memperkenalkan Adrian sebagai calon pemain timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025 ini, proses naturalisasi sang winger kabarnya akan dikebut agar ia siap tempur membela Garuda saat laga-laga penting di bulan Oktober 2025. Kehadiran pemain muda berbakat seperti Adrian jelas menjadi angin segar untuk skuad Garuda. Publik pun mulai berharap besar. Apakah Adrian Wibowo bisa langsung menyatu dengan skema permainan Patrick Kluivert? Heboh besar satu Indonesia. Patrick Kluivert belak-belakan ngaku tak senang timnas Indonesia batal lawan Kuwait di FIFA Matchday September. Benarkah juga ngaku mending penggantinya timnas Malaysia yang lebih menantang daripada Chinese Taipei yang dipastikan menang mudah? Simak berita lengkapnya berikut ini. Keputusan mendadak dari timnas Kuwait untuk membatalkan laga uji coba melawan timnas Indonesia membuat pelatih Patrick Kluivert merasa kurang puas. Padahal duel tersebut sudah lama direncanakan sebagai bagian penting persiapan Garuda jelang fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Awalnya, timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Kuwait pada Jumat dan Lebanon pada Senin. Namun secara mengejutkan, Kuwait menarik diri dari persandingan tersebut. Tak ingin kehilangan kesempatan berharga, PSSI bergerak cepat dan mengumumkan bahwa Taiwan akan menjadi lawan pengganti pada 5 September. Kluivert tidak menutupi rasa kecewanya atas perubahan mendadak ini. Menurutnya, persiapan tim menjadi kurang ideal karena mencari lawan pengganti di waktu yang sempit bukan perkara mudah.
Ya, awalnya jadwal kami normalnya melawan tim dari Timur Tengah. Tentu saja kami tidak terlalu senang dengan perubahan lawan karena 2 minggu sebelum pertandingan sulit untuk menemukan lawan yang tepat, ujar Kluivert. Meski demikian, pelatih asal Belanda itu tetap berusaha berpikir positif. Tapi untungnya kami menemukan Taiwan yang ingin bermain dan kami senang bisa bertanding lagi setidaknya, tambahnya. Kluivert menegaskan bahwa timnas Indonesia sebenarnya membutuhkan lawan dengan gaya permainan khas Timur Tengah. Hal ini penting sebagai simulasi jelang menghadapi Irak dan Arab Saudi di kualifikasi bulan depan. Memang ada perbedaan gaya permainan, sebelumnya lawan dari Timur Tengah dan sekarang dari Asia. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kami bermain. Itu kunci bagi saya, tegasnya. Bagi Kluivert, fokus utama bukanlah bagaimana lawan bermain, tapi sebagai pelatih, saya fokus terlebih dahulu pada tim saya. Bagaimana kami bisa menghadapi lawan dengan cara yang tepat, jelasnya. Saat ini para pemain timnas Indonesia telah berkumpul di Surabaya untuk menjalani pemusatan latihan. Persiapan penuh dilakukan di Stadion Gelora Tomo Bungo, tempat laga kontra Taiwan dan Lebanon akan digelar. Meski situasi tidak sesuai rencana awal, Kluivert ingin memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengasah strategi dan meningkatkan chemistry camp. Bagaimana menurut kalian Sobat Garuda? Apakah uji coba melawan Taiwan tetap bisa memberi manfaat maksimal untuk persiapan tim? Atau seharusnya PSSI mencari lawan yang lebih sepadan agar strategi melawan tim Timur Tengah bisa lebih matang? Yuk sampaikan pendapat kalian. Ini dia yang ditunggu. Calvin Verdong resmi tiba di Surabaya jelang FIFA Matchday vs Chinese Taipei. Benarkah langsung disambut antusias oleh semua pemain dan dapat ucapan selamat karena jadi pemain Indonesia pertama yang berkarir di Liga 1 Prancis? Temukan jawabannya di sini. Suasana hangat terasa di Surabaya saat Calvin Verdong resmi tiba untuk bergabung bersama pemusatan latihan timnas Indonesia jelang laga uji coba kontra Chinese Taipei 5 September 2025 dan Lebanon 8 September 2025. Kedatangan bek kiri andalan Garuda ini bukan hanya menjadi momen penting untuk persiapan tim, tetapi bisa jadi perayaan atas pencapaiannya yang luar biasa di Eropa. Ya, Verdong baru saja diumumkan sebagai pemain baru klub raksasa Prancis LOSC Lille. Kepindahannya membuat sejarah. Calvin Verdong menjadi pemain Indonesia pertama yang berkarir di Liga 1 Prancis. Verdong meninggalkan NEC Nijmegen setelah tampil impresif musim lalu. Kontrak berdurasi 3 musim hingga 2028 telah ia tanda tangani bersama Lille. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, klub asal Prancis itu menebus Verdong dengan mahar 3 juta euro, sekitar 57 miliar rupiah. Di situs resminya, Lille menyebut bahwa Verdong adalah bek kiri serba bisa yang tak hanya tangguh bertahan tetapi juga agresif saat membantu serangan. Dengan umpan presisi dan mobilitas tinggi, Verdong diyakini akan menjadi aset penting di bawah arahan pelatih Bruno Genesio. Pemain berusia 28 tahun ini bukan sosok baru di sepak bola Eropa. 257 pertandingan profesional sudah ia lakoni, termasuk 36 laga musim lalu bersama NEC Nijmegen yang ia tutup dengan catatan 1 gol dan 1 assist. Di awal musim ini pun, ia tampil solid dengan 4 laga Eredivisie dan 1 assist, termasuk duel terakhirnya kontra Fortuna Sittard yang diperkuat Justin Hubner. Dengan pengalaman segudang ini, kehadiran Verdong di Surabaya jelas memberi tambahan kepercayaan diri bagi skuad Garuda. Apalagi laga uji coba ini menjadi pemanasan penting sebelum menghadapi tantangan yang lebih berat di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang. Admin harap begitu tiba di hotel tim, Verdong disambut hangat oleh rekan-rekan timnas Indonesia. Admin harap para pemain mengucapkan selamat atas pencapaian bersejarah Verdong di Liga 1, sesuatu yang tidak pernah diraih pemain Indonesia sebelumnya. Beberapa pemain bahkan mengungkapkan rasa bangga bisa satu tim dengan sosok yang kini membawa nama Indonesia ke panggung elit Eropa. Dengan status barunya sebagai pemain Lille, publik pun bertanya-tanya, akankah Verdong langsung diturunkan melawan Chinese Taipei atau Lebanon? Bikin geger semuanya? Pelatih Laos bikin pengakuan mengejutkan kayak gini, jelang laga berat lawan timnas U23 malam ini. Benarkah sindir keras dan menohok Malaysia yang kualitasnya jauh di bawah Indonesia?
Simak fakta menggembarkannya hanya di sini. Pertarungan seru di grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 bakal dimulai malam ini, Rabu 3 September 2025. Timnas U23 Laos siap menantang Timnas U23 Indonesia di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sebuah laga yang dipastikan menyita perhatian publik sepak bola tanah air. Namun, di balik semangat tempur skuad Laos, pelatih mereka Ha Hek Yuk Gun justru memberikan komentar yang cukup menarik jelang duel ini. Pelatih asal Korea Selatan itu secara jujur mengakui bahwa laga melawan Garuda Muda tidak akan berjalan mudah. Dalam sesi jumpa pers pada Selasa 2 September 2025, Ha Hek Yuk Jun menyoroti perkembangan pesat Timnas U23 Indonesia di bawah asuhan Gerald van den Berg. Penting bagi staf kepelatihan baru bekerja dengan baik di beberapa turnamen. Contohnya di Piala AFF U23 beberapa bulan lalu, Timnas U23 Indonesia menembus final. Meski harus mengakui keunggulan Vietnam di partai final, pelatih Laos ini tidak ragu memuji performa Garuda Muda. Meski kalah dari Vietnam, Timnas Indonesia bermain bagus. Tambahnya, Ha Hek Yuk Jun juga menyadari bahwa bermain di depan publik sendiri akan memberi energi tambahan bagi para pemain Indonesia. Sorakan ribuan supporter di Stadion Gelora Delta diprediksi bisa menjadi senjata motivasi yang menambah kepercayaan diri tim tuan rumah. Namun, Laos tidak datang tanpa rencana. Sang pelatih memastikan bahwa mereka sudah menyiapkan antisipasi matang untuk meredam kekuatan Garuda Muda. Kami melakukan persiapan terbaik yang bisa kami lakukan, pungkas Ha Hek Yuk Jun dengan penuh keyakinan. Laga ini jelas bukan hanya soal taktik dan strategi, tapi juga mental dan semangat juang. Timnas Indonesia diunggulkan, tapi Laos juga berjanji akan memberikan perlawanan terbaik. Bagaimana menurut kalian Sobat Garuda? Apakah dukungan supporter bakal jadi kunci kemenangan Garuda Muda malam ini? Bikin geger semua. Manajer Timnas U23 Indonesia Ahmed Zaki Iskandar ungkap alasan mengejutkan Coach Gerald tetap panggil nama Rafael Struijk meskipun tampil kurang memuaskan di awal musim. Fans Garuda auto terkejut mendengarnya. Simak info lengkapnya berikut ini. Pernyataan menarik datang dari manajer Timnas U23 Indonesia Ahmed Zaki Iskandar soal kepercayaan penuh yang tetap diberikan kepada Rafael Struijk untuk tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Meski perjalanan karirnya tengah menurun, PSSI tetap mempercayai striker 22 tahun itu untuk menjadi bagian penting skuad Garuda Muda. Struijk, yang sempat pindah ke Australia setelah bermain di Liga Belanda, kini melanjutkan karirnya di Liga Indonesia. Keputusan besar ini tentu bukan langkah mudah. Namun, di awal musim bersama salah satu klub termahal di Super League 2025-2026, Struijk masih kesulitan menunjukkan ketajamannya. Dalam 3 pertandingan dengan total 96 menit bermain, ia belum mencetak satupun gol, membuat publik melayangkan sorotan tajam terhadap penampilannya. Di tengah kritik yang mengalir deras, Zaki justru memberikan dukungan luar biasa untuk Struijk. Baginya, sang pemain tetaplah sosok penting dalam tim nasional. Tentu saja, apa namanya ini juga membuat Rafael nanti bisa membangkitkan kepercayaan dirinya lagi, ucap Zaki. Tentu saja, Rafael merupakan kekuatan di tim kita yang bisa terus mendongkrak performa, mudah-mudahan di tim nasional kita. Menurut Zaki, setiap tim, termasuk Timnas Indonesia, tidak ada yang benar-benar sempurna. Karena itu, dukungan dan motivasi, baik dari pelatih, tim, maupun masyarakat, adalah kunci agar pemain seperti Struijk bisa bangkit. Tidak ada tim yang sempurna, tapi yang harus kita pastikan adalah dukungan 100% dari masyarakat untuk terus meningkatkan semangat dan motivasi, tegasnya. Tak hanya Struijk, Zaki juga menegaskan bahwa semua pemain harus menunjukkan kualitas terbaiknya, bukan hanya di babak kualifikasi, tetapi juga di putaran final Piala Asia. Para pemain kita dan juga membuat Indonesia dan Timnas Indonesia itu selalu berada di Piala Asia. Bukan cuma di kualifikasinya, tapi di Piala Asianya, putaran Piala Asianya, baik dari kelompok umur maupun nanti di tim seniornya, ujar Zaki penuh keyakinan. Timnas U23 Indonesia tergabung di grup J bersama Laos, Makau, dan Korea Selatan. Semua pertandingan akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Berikut jadwal Garuda Muda. 3 September 2025 Indonesia versus Laos.
6 September 2025 Indonesia versus Makau. 9 September 2025 Indonesia versus Korea Selatan. Dukungan publik tanah air tentu menjadi modal penting untuk menyuntikkan semangat tambahan, terutama bagi Struik yang sedang berjuang mengembalikan kepercayaan diri. Bagaimana menurut kalian, Sobat Garuda? Apakah dukungan publik akan cukup membantu Rafael Struik bangkit dan menunjukkan ketajamannya? Ataukah saatnya pelatih mencari opsi lain di lini depan? Mari kita diskusikan. Timnas U23 Malaysia bersiap mengawali perjalanan mereka di grup F kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang digelar pada 39 September 2025. Di grup ini, Harimau Muda harus menghadapi tantangan berat karena satu grup dengan tuan rumah Thailand, Lebanon, dan Mongolia. Pelatih Malaysia, Nafuzi Zain, tak menutup mata bahwa persaingan di grup ini akan sangat ketat. Namun, semangat juang untuk merebut tiket ke putaran final tetap menjadi fokus utama. Kami berada di grup yang sulit karena tim-tim lain juga kuat, ujar Nafuzi dikutip dari bernama.com. Tetapi kami datang ke sini untuk memberikan segalanya agar bisa lolos ke putaran final, tegasnya. Nafuzi yang baru menjalani turnamen keduanya sebagai pelatih, mengakui bahwa kompetisi ini menjadi ajang penting untuk membuktikan kualitas permainan timnya. Ini baru turnamen kedua saya, katanya. Jadi saya juga berharap bisa menampilkan performa yang baik dan gaya bermain yang berkualitas. Meskipun sebagian besar pemain kami masih muda dan baru, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk melaju ke putaran final. Malaysia memang menjadi salah satu tim dengan persiapan terpanjang menjelang kualifikasi kali ini. Skuad Harimau Muda sudah berkumpul lebih awal untuk menjalani pemusatan latihan intensif dan menggelar beberapa laga uji coba. Bahkan, Nafuzi dan anak asuhnya berangkat ke Thailand 2 pekan sebelum turnamen dimulai, demi beradaptasi dengan cuaca dan kondisi lapangan. Kami datang ke sini Thailand lebih awal untuk mempersiapkan diri dan beradaptasi dengan kondisi cuaca, jelas Nafuzi. Saya tahu ekspektasi para penggemar di Malaysia sangat tinggi, dan kami di sini untuk berjuang dan lolos ke putaran final. Saya harap kami bisa memberikan penampilan terbaik di turnamen ini, tambahnya penuh keyakinan. Harimau Muda akan membuka kiprah mereka dengan melawan Lebanon di Stadion Thammasat Rabu, 39/2025. Selanjutnya mereka akan berhadapan dengan Mongolia pada 6 September dan menutup babak grup melawan Thailand 3 hari kemudian. Dengan format yang hanya meloloskan 11 juara grup dan 4 runner-up terbaik, praktis tidak ada pilihan lain bagi Malaysia selain mengamankan hasil positif di ketiga pertandingan tersebut. Misi kebangkitan usai kegagalan ASEAN Cup U23. Turnamen ini juga dipandang sebagai momen kebangkitan Harimau Muda setelah kegagalan di ASEAN Cup U23 2025. Malaysia ingin mengulang sukses mereka yang pernah lolos ke Piala Asia U23 pada edisi 2018 Cina, 2022 Uzbekistan, dan 2024 Qatar. Prestasi terbaik mereka hingga kini adalah mencapai perempat final pada 2018 di Cina. Nah, Sobat Bola, bagaimana menurut kalian? Apakah dengan persiapan panjang dan semangat juang tinggi, Harimau Muda bisa mengulang sejarah atau bahkan mencatat prestasi lebih besar di Arab Saudi nanti?